kompetensi inti. Ke-1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya yang ada di sekolah maupun di rumah. Yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, serta komunikatif. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membuat diagram, peserta didik mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara benar. Nah, yang akan dipelajari hari ini adalah mengenai muatan IPA, yaitu 3.5 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ayo kita membaca. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangan setiap hewan yang mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan sesuatu hewan disebut daur hidup. Yang di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ada yang tidak. Hewan tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis, yaitu hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis? Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetes menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon pupa yang merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetes berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, di sini ada daur hidup ikan dan daur hidup kadal. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetes lalu menjadi ikan muda. Kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetes dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Ayo bacalah. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Mengenal daur hidup hewan akan membantumu
mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling ketergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.